Nama saya Lin Suian. Saya seorang petugas kebersihan biasa. Tapi saya punya adik perempuan yang sangat rajin belajar. Saya membiayainya hingga lulus magister. Mereka sudah bertunangan. Mereka sudah mendapatkan pekerjaan. Akhirnya bisa memberi penjelasan kepada orang tua. Selesai. Ah, kamu? Tidak apa-apa. Maaf ya, nak. Saya yang bantu. Ayo, tante. Jangan sampai dia tahu aku kerja sebagai petugas kebersihan di grup Song. Jangan sampai bikin dia malu. Haha. Hei kamu. Darahnya sampai menetes ke sepatu saya. Jelek sekali. Maafkan aku, maafkan aku. Cuma bilang maaf saja sudah cukup. Orang yang ada di depanmu ini adalah putri keluarga Song, Song Yuling. Aku akan bersihkan untukmu, ya, jangan sentuh aku. Nona Song, kau bilang aku harus bagaimana? Kalau tidak, bersihkan sepatu ini dengan lidahmu, aku akan memaafkanmu. Kalau tidak, bersihkan sepatu ini dengan lidahmu, aku akan memaafkanmu. Kak, ada apa? Tidak apa-apa, aku bukan kakakmu, siapa lagi kalau bukan aku? Ini bukan Lin Chuihua yang baru masuk kerja, kan? Cuci kotoran ini, dia adalah kakakmu, kan? Benar, dia adalah kakakku. Aku tidak mengizinkan kalian menyakiti dia. Kalau begitu hari ini biar kakakmu menjilatkan sepatunya sampai bersih. Kalau tidak, aku akan buat kamu keluar dari pekerjaan ini hari ini. Tidak, tidak boleh keluar dari pekerjaan. Apakah aku melakukan apa yang kamu katakan? Dia tidak perlu keluar dari pekerjaan. Kalau mau pergi, pergi saja. Aku tidak tertarik dengan perusahaan yang sombong dan menindas ini. Aduh, apa yang mau dikatakan? Jangan menyesal nanti, ya. Huan-Huan, apa yang terjadi? Bagaimana bisa resign? Kakak, aku baik-baik saja. Saat kecil, kamu yang melindungiku. Sekarang giliran aku melindungimu. Bodoh banget, nak. Kakak, aku sudah menabungkan 1 kotak lagi untukmu. Mungkin aku tidak bisa membantumu lagi nanti. Ah. Berapa biaya operasi yang harus dikeluarkan dokter? Persiapkan sekitar 200 juta dulu. Apakah setelah menjalani operasi, aku tetap tidak akan hidup lama? Hanya bisa hidup sekitar 2 tahun lagi, kan? Kakak perempuan, Sue Xiao, ingin membeli sebuah rumah pernikahan, tapi ingin meminjam 200 juta darimu. Percayalah padaku. Nanti kalau kita punya uang, pasti kita balas. Dan di surat tanah akan tertulis namaku. Aku pasti tidak akan rugi. Ya, 20.000. Rumah yang orang tuaku tinggal itu kan dijual seharga 20.000? Kalau nggak bisa, aku akan cari cara lain. Apakah meskipun sudah operasi, tidak akan hidup lama? Mungkin cuma bisa bertahan 2 tahun lagi. Duit 20 juta ini sebenarnya untuk pernikahanmu. Tak perlu dikembalikan lagi. Kamu dari kecil mengasuhku sendiri. Aku berhutang padamu terlalu banyak. Hei, Kak Sue Xiao, dia setuju pinjamkan uangnya. Tapi nanti kita harus bayar kembali, ya? Masih pasti masih. Kamu sedang sibuk apa? Haha, jangan usil. Siapa itu? Aku ada urusan sebentar. Nanti aku putuskan dulu ya. Kalau begitu, kamu sibuk dulu ya. Aku duluan ya. Hanya orang bodoh yang mudah ditipu. Tidak usah dipedulikan. Kakak, kamu sangat cantik.
Bisa pakai baju secantik ini, ya? Tentu saja bisa. Ayo. Kakak, buka bahumu, tegakkan pinggangmu. Apakah aku akan membuatmu malu? Tentu tidak. Hanya ketika kamu di sisiku aku benar-benar bahagia. Ini adalah saat paling bahagia dalam hidupku. Hanya saja aku tidak menyangka. Ini juga akan menjadi saat bahagia terakhir dalam hidupku. Tuhan, izinkan aku hidup sedikit lebih lama lagi. Setidaknya masih bisa melihat Huan-Huan menikah, kakak. Huan-Huan, kenapa kamu di rumah sakit? Kamu mau jadi tante ya? Hahaha. Kenapa kamu di rumah sakit? Kamu mau jadi tante? Hahaha. Tuhan itu ada, Tuhan itu ada. Duduklah. Kamu diam di sini saja. Aku akan buatkan sup untukmu. Terima kasih, kakak. Sup bunga sudah siap. Kakak, apa kakak menyembunyikan sesuatu dariku? Apa yang mau aku sembunyikan darimu? Aku sudah melihat semuanya. Kamu mau menyembunyikan apa lagi dari aku? Bukan begitu, Huan-Huan. Ah, bukan seperti itu. Kenapa tidak menjalani operasi? Kalau dilakukan juga tidak akan bertahan lama. Uang sebanyak itu, lebih baik diberikan saja ke aku. Benarkah? Aku akan pergi ke sekolah sekarang. Minta uangnya kembali. Jangan, Huan-Huan. Kakak. Aku merindukanmu. Kakak, aku bisa kehilangan segalanya. Aku hanya ingin kau hidup. Hidup dengan baik. Tidak apa-apa, hahaha, tidak apa-apa. Kalian sedang apa? Huan-Huan. Tentu saja, aku tidak mau melakukan apa yang kamu inginkan. Kalian berdua wanita jalang dan bajingan. Huan-Huan, kamu baik. Tapi orang yang aku suka adalah Ling-Ling. Jangan menjijikan. Sue Xiao, berikan aku 200.000. Mulai sekarang kita putus hubungan. Apa 200.000? Jangan pura-pura bodoh. Itu uang nyawa kakakku. Di mana tagihannya? Buktinya, aku tidak pernah minta uangmu kan? Ah, catatan transfer itu buktinya. Kalau tidak bayar, tunggu di pengadilan saja. Hahaha bagus. Kalau begitu, aku akan menunggu dengan baik. Tidak akan selesai dalam 1-2 tahun. Lihatlah, kakakmu masih bisa hidup sampai saat itu. Iya, bahkan kakaknya sendiri pun tidak bisa diselamatkan. Aku rasa, kalian lebih baik berhenti hidup saja. Apakah kamu melihat adik perempuan saya? Dia bernama Lin Cuihua. Gadis kecil, apakah kamu melihat adikku? Kakak. Aku yang menyakitimu. Biarkan aku menukar nyawaku dengan nyawamu. Untuk menuntut keadilan untukmu. Song Yu dan Liu Shixiu. Suami dan istri pezina. Kembalikan uangku. Apakah kamu melihat adik perempuanku? Sekitar setinggi ini. Gadis kecil yang cukup cantik. Ada yang lompat dari gedung. Ada yang lompat dari gedung. Tolong bantu. Bangunlah. Bangunlah. Bangun, Huan-Huan. Bangun, Huan-Huan. Ah ah ah. Di atas ini tertulis Sue Xiao. Song Yuling, pelacur dan wanita jalang. Kembalikan uangku.
Kamu nggak tahu ya, dia adalah tunangan Sue Xiao. Sekarang dia lagi sama nona muda. Ya ampun, nona muda berhutang dan memaksa orang untuk lompat dari gedung. Sungguh kasihan. Kalian sedang ngomong apa sih? Itu dia. Kamu yang membunuh adik perempuanku. Kamu cuma mau menipu uang, kan? Ambil uang ini. Tutup mulutmu yang bau itu. Jangan terus menuduh tanpa bukti di sini. Huan. Kakak akan membawamu pulang. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Aku akan menyelamatkanmu. Dokter. Apa kondisi adikku? Maafkan aku. Kami sudah berusaha sebaik mungkin. Dokter. Tolong, aku memohon padamu. Adikku masih ada anak di dalam perutnya. Tolong selamatkan mereka. Oke? Qiang Jie. Ah. Ah. Jangan bercanda sama kakak ya. Dulunya kamu paling suka nakal. Bangunlah. Cepat, bangunlah. Kakak akan membawamu membeli kue stroberi favoritmu. Bagaimana? Kamu benar-benar kejam. Kamu membuat orang tua kehilangan yang muda. Hua. Kakak yang kamu paling suka sudah membelikan lipstik untukmu. Ayo, aku akan mengoleskannya untukmu. Oh ya, Hua-Huanku paling cantik. Hua-Huan, kamu tenang saja. Pasangan pezina itu. Aku pasti akan membuat mereka membayar untukmu. Ahahaha. Kembalikan nyawaku. Mau apa kamu datang? Lepaskan aku. Ini adalah kakak dari Lin Sui Huan. Daripada hidup seperti anjing yang dibenci semua orang. Lebih baik kamu berkumpul dengan adikmu dengan baik. Apakah setelah operasi pun, aku tidak akan hidup lama? Mungkin hanya bisa bertahan 2 tahun lagi. Ya. Ada yang melompat dari gedung. Ada yang melompat dari gedung. Suara-suara jahat memenuhi udara. Langit tanpa mata. Kalau begitu, biarkan aku menjadi hantu yang menyeramkan. Orang tua. Adik perempuan. Aku datang untuk mencari kalian. Aku kembalikan kecantikan dan kekuatan padamu. Kali ini, raih apa yang kamu inginkan. Ingat, jadi hantu tidak berguna. Hidup adalah harapan. Ada apa yang membuatmu pusing? Kenapa ada orang yang baik-baik bisa seperti ini? Aku pergi lihat dulu. Sangat menyedihkan. Kaan. Di mana dia? Cepat carikan aku. Cepat. Sementara ini aman. Memanggil ambulans adalah
Ah, ini di mana ya? Apakah aku sudah mati? Apakah ini tanganku? Kenapa putih dan halus sekali? Wajahku juga berbeda. Aku akan mengembalikan kecantikan dan kekuatanku kepadamu. Kali ini, raihlah apa yang kau inginkan. Jadi hantu tidak ada gunanya. Hidup adalah harapan. Rambutmu juga sudah tumbuh kembali. Setelah lompat dari gedung dan bunuh diri, aku malah kembali berumur 20 tahun. Di mana orangnya? Dokter, bagaimana kondisi kanker saya? Kamu tidak punya kanker. Kalau tidak ada yang tidak nyaman, kamu bisa pulang kapan saja. Bahkan kanker pun hilang. Kamu adalah... Hahaha. Kamu. Presiden grup Song. Dia adalah kakak Song Yulin. Kakak, terima kasih sudah menyelamatkanku. Aku akan membalas budi Anda. Nama kamu siapa? Kamu dan adikku perempuan cukup mirip. Kalau besar, panggil aku Kaan. Sudah 16 tahun. Kaan tidak mungkin masih terlihat 20 tahun. Dia bukan Kaan. Dalam data grup Song tidak ada namamu. Kamu sebenarnya siapa? Kenapa dia lompat dari gedung grup Song? Aku tidak bisa membiarkan mereka tahu identitas asliku. Kalau tidak, Song Yulin dan Sui Xiao tidak akan membiarkan aku hidup. Aku. Tidak apa-apa, ceritakan perlahan. Apapun yang terjadi, aku bisa membantumu. Kamu adalah kakak dari Song Yulin. Song Yulin telah membunuh adikku. Bagaimana mungkin kamu bisa membantuku? Aku tidak ingat apa-apa. Dia mungkin mengalami amnesia. Kamu sangat mirip dengan seseorang yang selama ini aku cari. Ini kartu nama saya. Di situ ada kontak saya. Kalau kamu ingat sesuatu, hubungi aku kapan saja. Jangan biarkan dia pergi. Dia adalah senjata terbaik untuk balas dendam. Kepala Song. Di dunia ini tidak akan ada dua butir salju yang sama persis. Orang yang kamu cari dan aku pasti memiliki banyak kaitan. Tunggu aku mengingat kembali. Aku pasti akan membantumu menemukan dia. Bolehkah aku tinggal di sisimu? Jangan sungkan. Ini adalah rumahku. Sebelum ingatanmu kembali, tinggallah di sini untuk sementara. Ini adalah tempat tinggal Song Yuling. Sekolah itu yang membuatku terpaksa masuk ke keluarga ini. Adik. Kamu masih ingat namamu? Panggil saja Xiao An. Di lantai 2 sana, ujung lorong ada kamar tamu untukmu. Sudah ketemu? Belum, bos. Mengapa kamu meninggalkan seseorang yang identitasnya tidak jelas di sini? Seorang wanita lemah tanpa perlindungan. Sementara memberinya tempat berlindung sementara. Juga tidak sulit dilakukan. Kebaikan hati bos. Kamu tunggu aku pulih ingatanku. Aku pasti akan membantumu menemukan dia. Bisakah aku tetap tinggal di sampingmu? Apa hubungan dia dan ke anak kecil sebenarnya? Langit berbelas kasih padaku, membiarkanku reinkarnasi, dan memberi aku kesempatan masuk ke rumah musuh. Aku pasti akan membalas dendam untuk adikku. Bos besar. Sarapanmu. Di rumah ada koki. Kamu tidak perlu memasak sendiri. Ada apa? Tidak sesuai selera? Enak. Ini sangat enak. Tapi kamu tidak perlu berpakaian seperti itu. Jangan anggap dirimu seperti pembantu. Bro,
Kami sudah kembali. Pengasuh baru ya? Iya, Kak. Saya tidak suka dia. Suruh dia pergi. Ling-Ling lagi nakal. Yang penting kakak suka saja. Ayo, ayo, naik ke atas. Su Xiao. Suatu hari aku akan membongkar topeng kepalsuanmu. HMPH. Nakal kecil, kamu menggoda aku ya? Lepaskan aku, lepaskan aku. Kamu tunangan dari nona besar, kan? Aku mana berani menggoda kamu haha. Benarkah? Tapi aku merasa dari ujung kepala sampai kaki. Setiap gerakanmu menggoda aku. Cantik kecil, aku paling suka wajahmu ini. Melihat wajahmu aku merasa seperti pernah mengenal. Sangat mirip dengan seseorang. Aku dan nona besar sungguh berbeda. Kamu sedang bicara siapa? Iya memang. Kenapa kamu begitu mirip dia? Xie Qiao. Kamu sedang bicara siapa? Aku mirip dengan siapa? Apakah orang yang kamu suka dulu? Kamu sedang apa? Haha, aku sedang membaca buku, sayang. Tunanganku duduk di sini. Kamu sengaja menggoda di depannya, kan? Aku cuma sedang membersihkan saja. HMPH. Jangan kira aku tidak tahu maksudmu. Aku sudah sering ketemu wanita seperti kamu. Dia yang menggoda dia sebelumnya. Sekarang rumput di makam pun sudah tumbuh. Seorang nyawa yang hidup. Di mulutmu malah jadi kebanggaan? Sayang, tenang dulu. Bagaimana aku bisa memandangnya dengan hormat? Kenali identitasmu sebagai pengasuh dengan baik. Kerjakan tugasmu dengan baik. Datang ke ruang kerjaku jam 12 malam. Peri kecil, tunggu dengan sabar. Aku sudah datang, kamu di mana? Pelayan kecil ini cukup berdedikasi ya. Tengah malam begini masih datang ke ruang kerja untuk melayaniku. Memang benar kamu pria brengsek. Aku sudah tahu kamu tidak punya niat baik. Sial, ini jebakan. Menggoda tunanganku. Hanya karena kau, Nona. Ini adalah salah paham. Kalau aku punya tunang yang begitu baik, bagaimana mungkin? Aku akan memandangmu. Mahasiswa universitas ternama. Mengandung dan berjuang mati-matian untukku, aku bahkan tak mau. Apalagi kamu. Berani-beraninya menggangguku. HMPH. Minum lebih banyak. Aku jamin kamu akan bersenang-senang malam ini. Ayo pergi, biarkan dia di sini mengurus dirinya sendiri. HMPH. Cantik kecil. Kenapa kamu sendirian di sini? Lepaskan aku, lepaskan aku. Sejak hari pertama kamu datang ke dapur, aku sudah mengincarmu. Tapi aku tidak menyangka kamu punya ambisi besar. Berani menggoda calon suami. Hari ini aku akan mengajarkanmu bagaimana menjadi daging di papan potong. Hahaha, lepaskan aku, hahaha. Aku bekerja sebagai petugas kebersihan. Soal membersihkan sampah, aku lebih ahli darimu.
kadang-kadang yang jauh. Halo. Shin Jin Jin. Ah. Ah. Kamu. Presiden itu. Maaf ya. Aku dipaksa minum semalam. Aku tidak sengaja. Oh, aku juga mabuk semalam. Kalau begitu, anggap saja tidak terjadi apa-apa. Ha. Mari kita buat kesepakatan. Kesepakatan apa? Aku akan memberimu status, kedudukan, dan kemewahan. Dan kamu hanya perlu baik-baik bermain sebagai An-An di sisiku. Kamu ingin aku jadi pengganti? Aku akan beri kamu waktu 1 hari untuk berpikir. Lin Siwan hanya bisa membalas dendam jika masuk ke dalam keluarga ini. Dengan posisi lebih tinggi dari Sue Xiao dan Song Yulin. Aku setuju. Kalau begitu kamu harus mematuhi aturan transaksi. Jangan bertindak sesuka hati. Jika suatu hari aku benar-benar menemukan kakak Xiao An yang asli, kamu harus tahu diri dan pergi. Aku akan memberimu sejumlah uang. Jika kamu tidak mau, kamu bisa langsung ambil uang ini dan pergi sekarang juga. Baiklah. Deal, it's settled. Selamat bekerja sama, sampai jumpa. Aku kangen kamu. An-An. Sarapan sudah siap. Liling, aku beri makan kamu. Baik. Ah, enaknya banget. Ayo makan lagi. Kenapa kamu masih di rumahku? Dengar-dengar tadi malam ada momen romantis. Memang sampah hanya cocok bersama sampah. Kalau kalian bilang aku sampah, tidak apa-apa. Tapi pria saya mungkin tidak bisa kamu sakiti, ya? Haha, baru tidur semalam saja. Sudah merasa dekat dengan Lawang. Kembalikan pria MU. Baiklah, baiklah. Kalau begitu aku setuju kalian menikah. Haha, baguslah. Semalam suami istri, 100 hari kasih sayang. Aku malah cukup ingin menikah dengannya. Tapi kalian jangan menyesal nanti. Tidak tahu malu. Berani sekali kamu ngomong seperti itu padaku. Ling Ling, jangan bicara sama dia. Langsung saja buang dia ke jalan. Biarkan dia berterima kasih padamu. Datang, usir dia. Iya, siapa berani menyentuhnya? Kak, kali ini aku tidak bersikap tidak adil, wanita ini. Dia menggoda sekolah dengan tidak pantas. Mengotori tanah keluarga Song. Aku tahu kakak paling suka kebersihan. Aku sedang membersihkan rumah untukmu, kamu ngomong sembarangan. Sebenarnya dia yang mendekati Sue Xiao. Atau Sue Xiao yang marah padanya. Aku haha, kakak ipar. Jangan sembarangan bercanda seperti itu. Aku akan selalu setia pada Lin Lin. Kalau begitu, bagaimana mungkin Sue Xiao suka padanya? Kakak ipar. Tadi malam wanita itu dan Koki Lawang membuatku tidak bisa tidur karena ribut. Kalau kamu tidak suka mendengarnya, kenapa kamu tidak keluar untuk menghentikanku? Haha, bukankah aku takut mengganggu Lin Lin? Kalian sengaja melakukannya.
Liling, sudah cukup membuat keributan belum? Kak, cepat keluarkan dia dan pria brengseknya dari keluarga Song. Jangan sampai dia mengotori tanah keluarga Song. Maksudmu mau mengusir aku dan priaku? Tentu saja. Kak. Ug. Kamu bilang mau mengusirku dari Four Seasons? Ah, kamu ngapain, bro? Bro, ini salah paham. Aku ngomongin pacarnya dia. Bukan ngomong pacarmu itu aku. Apa sih? Gak mungkin. Ada apa ini? Saya malah merasa dia cukup cantik. Sekarang kamu harus memanggilnya saudara ipar. Itu tidak mungkin. Kalian semua gila. Aku hanya seorang pengganti. Aku sampai harus menyinggung adik perempuan dan ipar laki-lakimu. Tidak sebanding, kan? Wanita Song Yucheng adalah milikku. Aku tidak mengizinkan siapapun menyakiti dia. Terima kasih. Sama-sama, ini hanya transaksi yang adil bagi kita. Benarkah adil? Bagaimana? Aku akan memberimu identitas dan status. Menjadi Madam Song milikku. Masih belum terlalu buruk. Bos Song. Aku sudah bilang kamu tidak boleh menolak. Ah. Apa yang harus dilakukan untuk menjadi Nyonya Song? Biasanya harus belajar banyak hal, kan? Tidak ada yang perlu dipelajari. Hanya saja Ling Ling akan segera menikah. Ada banyak hal yang harus diurus. Mungkin kamu harus lebih banyak berusaha. Baiklah, Song Yulin. Aku pasti akan mengurus pernikahanmu dan Sui Xiao dengan baik. Pernikahan Ling Ling adalah hal besar. Perlu kamu yang memutuskan. Karena kamu adalah Ibu Song. Keputusanmu adalah keputusan saya. Namun, harus memilih beberapa pakaian yang cocok untuk Nyonya Song. Gaun ini sangat cocok untukmu, Nyonya Song. Semua yang dia suka sudah dibungkuskan untuknya. Baik, Tuan Song. Set ini sangat cocok untukmu dipakai, kan? Kak Enian, kalau kamu memakai pakaian ini, pasti juga akan begitu cantik. Sayangnya, aku saat ini tidak punya kesempatan untuk membalasnya. Semoga dia sekarang hidup bahagia dan senang. Sekarang aku sudah menjadi Nyonya Song. Song Yucheng. Kau akan menjadi senjata paling tajam untuk balas dendamku. Ini aku yang menikah atau kamu yang menikah? Kamu beli begitu banyak baju untuk dirimu sendiri. Kamu malu nggak sih? Ling Ling. Pakaian itu aku yang beli. Ling Ling dia adalah kakak iparmu. Bicara dengan lebih hormat. Aku ini putri sulung keluarga Song. Keluarga Sui Xiao adalah keluarga berpendidikan tinggi. Dia itu siapa sih? Dia sama sekali tidak pantas jadi kakak ipar kita. Ling Ling, jangan. Aku tahu kamu dan Sui Xiao memiliki status yang tinggi. Jadi, aku pasti akan mengadakan acara pertunangan besok dengan sangat meriah. Semua tokoh terkenal di kota akan datang. Memang harus seperti itu acara pertunangannya, agar pantas dengan identitas kita. Iya, besok. Aku akan membuatmu bertemu dengan semua tokoh terkenal di kota. Mari kita lihat wajah sebenarnya sekolah ini. Wah, benar-benar pasangan yang serasi. Lama tidak bertemu. Selamat datang para tamu terhormat. Pesta pertunangan Tuan Sui Xiao dan Nona Song Yuning. Sudah dimulai? Sudah dimulai. Yuling, kamu menikah dengan orang yang sangat baik ya. Suamimu jangan-jangan juga dari keluarga kaya? Bahkan uang 200.000 di rumahku pun mau ditipu. Mana mungkin dia dari keluarga kaya? Ibunya dia adalah pelukis terkenal. Satu lukisan saja harganya bisa miliaran. Miliaran? Loh. Nanti aku ajak kalian ke pelelangan supaya bisa lihat langsung. Baik, baik. Selanjutnya, dipersilakan orang tua pihak pria memberikan ucapan selamat. Kenapa membeli begitu banyak barang? Sui Xiao minta aku membelikan barang tahun baru untuk ibunya. Ibu dia menjadi janda dan membesarkannya sendiri. Itu tidak mudah. Dia memang berbakti. Membeli begitu banyak barang. Kembali ke desa mereka di lembah gunung itu. Bahkan pengiriman pun tidak sampai.
Ngomong-ngomong soal beli barang. Harus kamu sendiri ke kantor pos. Sekolah dia sibuk. Dia satu-satunya mahasiswa di pegunungan. Sangat hebat. Ayo pergi, pulanglah. Burung Phoenix yang menyerap darah adikku. Datang ke sini berpura-pura keluarga berpendidikan. Hari ini aku akan membuka topengmu yang palsu. Biar semua orang membuka mata. Saudara-saudara. Ini ayah saya. Seorang profesor fisika di universitas ternama. Dan ini, ibu saya. Seorang pelukis terkenal. Keduanya, ya, selalu rendah hati. Tidak pernah membanggakan diri di luar. Aturan keluarga-keluarga Sue adalah warisan dari guru dan adat. Didikan keluarga sangat ketat. Hanya gadis sebaik Miss Song yang layak menjadi menantu keluarga Sue kami. Keluarga Sue adalah keluarga besar di dunia akademik, sepadan dengan keluarga Songku. Tidak seperti beberapa orang rendahan. Pesta pertunangan anak saya diadakan di sini, kan? Hai Xiao 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 Xiao. Saya tidak kenal dia. Anda salah tempat. Nenek, cepat pergi. Ayo pergi, ayo pergi. Kenapa langsung datang seperti ini? Xiao Xiao, aku bilang sama kamu. Aku ini ibumu sendiri. Kamu bahkan tidak mengakui ibumu. Aduh Sue Xiao. Sebenarnya siapa sih ibumu yang sebenarnya? Apakah pelukis terkenal yang di atas panggung ini? Atau wanita tua ini? Pengawal, cepat seret emak-emak pengacau ini pergi. Apa-apaan kamu, anak durhaka? Sudah sukses malah tidak mengenal ibu kandung sendiri. Aku akan lawan kalian. Cepat tahan dia. Tahan dia. Kenapa kamu menyentuhku? Jangan sentuh aku. Ini terlalu sial banget. Mengapa mas kawinnya cuma selembar kertas kosong? Uangnya kemana? Mas kawin saya. Ini mas kawinnya. Kenapa bisa kertas kosong? Sue Jiao. Palsu. Apa yang sebenarnya terjadi? Orang tua semuanya palsu. Uang mas kawin bagaimana mungkin asli? Ternyata kau sengaja mengungkapkan rahasia aku dan Ling Ling. Kamu dan adikku belum menikah. Tapi kamu berani memukul wanitaku di depan mataku. Kakakku yang besar. Jangan marah, aku salah. Kamu diam. Panggil tante itu ke sini. Aku ingin bertanya langsung. Mau apa? Mau apa kamu? Mau apa kamu? Aduh, membunuh orang. Membunuh orang. Kalian orang kota ini memperlakukan aku, nenek tua. Aduh. Hari ini. Hari ini aku akan mati di sini. Aku akan mati di sini. Aku beri kamu satu kesempatan terakhir. Jelaskan dengan jelas, dia sebenarnya siapa. Aku tidak kenal dia. Kamu boleh memilih untuk berbohong. Tapi jika aku sendiri yang memeriksanya, akibatnya bukanlah sesuatu yang bisa kamu tanggung. Dia adalah ibuku. Ya Tuhan. Song Yuling dari menikah dengan keluarga kaya menjadi menikah dengan keluarga miskin. Bangga sekali Song Yuling malah tertipu menikah. Sue Xiao, kamu berani menipu aku. Aku akan bertarung denganmu. Beranikah kamu pukul anakku? Aku akan memukulmu sampai mati. Memukulmu sampai mati, Sue Xiao. Ini baru permulaan. Kamu yang huan-huan makan penderitaan. Aku akan membuatmu merasakannya sedikit demi sedikit. Aku sudah merusak urusan pernikahan di sekolah. Lelaki itu kehilangan pekerjaannya. Tapi dia berhutang nyawa kepada keluarga kami. Aku pasti akan membayar darahnya dengan darah. Sekolah malah menipu aku. Buat aku merasa malu besar. Aku tidak mau hidup lagi. Ai Ling Ling, jangan berbuat macam-macam. Kamu jangan usik aku. Kamu lagi ngapain? Sakit nggak? Sakit banget. Berani-beraninya kamu pukul aku. Tolong aku. Kalau takut sakit, masih mau coba bunuh diri dengan sayat pergelangan? Kalau begitu, mau coba rasanya daging dan tulang terbelah? Coba deh.
Cepat keluarkan dia. Dia berani memukulku. Sudah selesai. Bro. Kamu juga harus mendapat pelajaran. Naik ke atas dan refleksikan diri. Kamu tadi memukul Ling Ling dengan keras. Apakah kamu pernah ada masalah dengannya sebelumnya? Sangat menyiksa orang. Kalian benar-benar menyiksa orang. Tuhan, tolong beri keadilan untuk semua orang. Ayo beri keadilan. Beri keadilan, putri besar keluarga Song menyalahgunakan kekuasaan. Dia mempermainkan anak saya dan kemudian meninggalkannya. Apakah masih ada hukum di sini? Ada apa dengan hukum? Sepertinya Sue Xiao memang pacar baru Putri Song. Kenapa semua main seru banget? Siapa dia? Apa pekerjaannya? Tunggu sebentar, jangan mendekat. Kalau kamu berani mendekat, aku akan membakar diri. Jangan mendekat, jangan mendekat. Kalau kamu berani mendekat, aku akan membakar diri. Bibi, jangan sakiti dirimu sendiri. Kalau mau bakar, bakarlah kelompok kotor ini. Iya, kamu benar. Aku akan menghancurkan gedung ini, aku akan menghancurkannya. Aku akan menghancurkan gedung ini. Aku akan menghancurkan kalian semua. Siapa suruh kamu membuat keributan? Sekarang aku kehilangan pekerjaan. Kamu senang ya? Aduh. Ya Tuhan. Istrimu sudah tiada. Sekarang pekerjaan juga hilang. Kami yang yatim piatu dan janda ini bagaimana bisa bertahan hidup? Dia seorang putri bangsawan seharusnya memukul dan menghina aku. Apakah memarahi saya itu sesuatu yang wajar? Ya, saya memang seorang pembantu. Saya tidak seharusnya menyimpan dendam padanya. Bukan maksud saya begitu. Saya hanya tidak suka melihat dia, seorang gadis, mengorbankan segalanya untuk seorang pria yang buruk. Jika kamu merasa saya salah, saya bisa pergi. Jangan pergi. Ling Ling memang keras kepala. Tapi sifat aslinya tidak buruk. Bagaimanapun, dia tumbuh di dekatku sejak kecil. Kamu harus lebih sabar. Iya. Bagaimana aku bisa menandingi adik perempuannya? Lin Siwan, kamu terlalu terburu-buru. An, jangan ngambek sama aku. Aku tidak. Aku sudah bilang kamu tidak boleh menolak aku. Pelan-pelan. Haha. Jangan. Ah. Aku Lin Suyan. Jangan memaksa. Harus proaktif. Waktunya makan. Sini. Coba kopi yang aku buat. Sangat pahit. Sekarang coba lagi. Sekarang manis tidak? Peri yang menggoda. Mengacaukan pernikahanku. Masih menggoda aku di sini. Kakak tidak akan membiarkanmu bahagia. Ini aku masih aku?
Malam ini adalah pesta orang terkenal. Aku akan memperkenalkan identitasmu kepada semua orang. Kapan Bos Song punya tunangan? Istrinya begitu cantik dan berwibawa. Pasti dia putri dari keluarga kaya raya. Putri keluarga kaya raya. Bagaimana kalian bisa terpikirkan itu? Aku hanyalah seorang petugas kebersihan yang tidak pernah kamu pandang. Orang kaya. Memang begitu membosankan. Betapa sayangnya membuang kue krim yang enak ini. Bersihkan dengan rapi. Kalau tidak bersih, gajimu dipotong. Hahaha. Kapan keponakanku yang baik ini punya calon istri? Hal sebesar ini saja tidak bertanya. Kepada paman ini rasanya tidak pantas ya. Siapa orang ini ya? Kenapa terlihat begitu familiar? Ah. Sepatuku jadi kotor. Gajiku 1 bulan saja tidak cukup mengganti. Pergi sana, maaf. Kak Wang, Xiao An, aku bilang sama kamu. Wakil Presiden Song Ji-hai tadi. Katanya paman kandung Presiden Direktur. Sebenarnya kira-kira anak luar nikah. Di zaman dulu itu disebut anak hasil pernikahan tidak sah. Masih mau rebut warisan apa lagi? Iyu. Ah, itu dia. Ini urusanku. Bukan urusanmu untuk diberitahu, Song Yi-cheng. Jangan sok karena kakek pergi berobat ke Eropa. Berani-beraninya menyinggung pamanku ini. Kamu gak takut kakek pulang dan menindakmu? Selain ngadu dan merangkap minta belas kasihan, kamu bisa apa lagi? Kamu. Keluarga kaya terlihat gemilang. Menurutku itu cuma anjing gigit anjing. Mana ada kasih sayang keluarga. Aku dan Huan-Huan sangat dekat seperti saudara. Tapi kami terpaksa kehilangan jalan hidup karena mereka. Tuhan benar-benar buta. Kamu anak siapa? Kenapa aku tidak pernah melihatmu di Shou Cheng? Dari penampilannya saja sudah jelas bukan keluarga orang biasa. Aku tidak menyakitimu. Kamu malah datang menyakiti aku. Kalau begitu jangan salahkan aku tidak sopan. Meskipun orang tuaku bukan orang kaya. Tapi mereka setidaknya pasangan yang sah. Aku sedang mengejek dia sebagai anak haram. Bolehkah aku mengajakmu menari? Apa? Bos. Berani mengejek aku? Tunggu saja. Perempuan jalang merusak pernikahanku. Diri sendiri malah berlenggak-lenggak dengan kakakku. Yuling. Kapan kakakmu mencari menantu perempuan untukmu? Menantu terkaya di benteng ini ternyata cuma segitu saja. Hilang begitu saja. Dia juga hanya menangkap kakakku dengan cara yang tidak cerdas. Kakakku memang benar-benar bodoh. Terpesona oleh seorang wanita licik sampai kehilangan akal. Bahkan aku pun dia tidak pedulikan. Tidak mungkin, kan? Ibumu adalah pembantu rumah tangga? Aku tidak akan mengakuinya. Ayo ajar dia pelajaran. Kepala perusahaan Chen dari pembangunan gemilang ingin bertemu. Aku akan pergi urus sesuatu dulu. Kamu istirahat sebentar. Seorang pengasuh. Kamu mungkin belum pernah lihat makanan mewah, ya? Aku tidak hanya pernah melihat. Aku juga bisa melakukannya. Hidangan foie gras buatanku lembut dan juicy. Lumer di mulut. HMPH. Tapi kalian para gadis muda. Kalau tidak punya uang orang tua, kalian gak bisa hidup sendiri. Kan? Apa yang kalian banggakan sebagai orang miskin ini? Kebahagiaan dan kepuasan bisa didapat dari menghasilkan uang dengan tangan sendiri. Kalian para gadis muda ini sama sekali tidak mengerti. Kalian hanya bergantung pada orang tua. Menganggap diri hebat karena latar belakang keluarga. Sombong dan menindas orang lain. HMPH, benar-benar lucu sekali. Kamu benar-benar pandai menaikkan harga diri. Mengatakan bahwa kekurangan itu justru penuh makna. Kamu mau ngapain?
Kamu jago masak banget ya? Pasti juga jago cuci baju, kan? Orang sepertimu sama sekali nggak pantas ikut pesta ini. Cepat pulang dan cuci baju saja. Jangan menghalangi di sini. Aduh, Yuling, gaun ini nggak boleh kena air. Sekarang sudah benar-benar rusak semua. Memang benar putri yang tidak pernah menyentuh air musim semi. Tiba-tiba menyiram orang dengan sampahnya. Kamu tahu apa yang paling sulit dicuci setelah disiram orang? Apa? Itu adalah jubah perang. Gaun resmiku. Yulian, aku bantu membalas dendam untukmu. Gaun resmiku. Hah, 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 kakak, 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 kakak. Anak-anak, jangan sampai menyia-nyiakan makanannya. Siapa? Tolong. Bos, mau pergi menghentikannya? Tidak perlu. Dia sudah melakukan dengan baik. Xiaoan, adik perempuanmu sedang sakit. Cepat pulang dan jaga dia ya. Aku di sini yang tanggung jawab. Terima kasih, kakak. Segera pergi ya. Kakak benar-benar orang baik. Ini adalah krim. Sangat sulit dibersihkan, kan? Ini adalah uang lembur untukmu. Ini pertama kalinya sejak aku jadi petugas kebersihan ada yang peduli padaku. Kamu dan mereka, orang kaya tidak sama. Kita sama. Semua manusia, tidak ada yang lebih tinggi atau rendah. Nona, aku lihat kamu orang baik. Jauhkan dirimu dari keluarga Song. Kenapa? Aku punya saudara perempuan yang bekerja bersama. Adik kandungnya dipaksa bunuh diri oleh menantu keluarga Song. Setelah dipecat, hilang tanpa kabar. Orang bilang dia dibunuh oleh keluarga Song. Nona. Aku rasa kamu harus punya usaha sendiri. Dia benar. Mungkin kelak dia bisa jadi tangan kanan dan kiri saya. Saya sedang mempertimbangkan. Kepala Song cukup baik padaku. Kepala Song. Dia sendiri pun sulit. Kalau kamu di dekatnya, akan membebanimu. Apa maksudmu? Kamu ngomong apa? Barusan aku sedang bersih-bersih di luar. Mendengar Paman Presiden Song sedang menelepon. Apa yang dia katakan? Dia bilang pintu sudah diatur. Hanya menunggu Presiden Song keluar. Wang Dezu, apakah kamu melihat Presiden Song? Bos pergi menerima telepon, ada apa? Tunggu sebentar. Tidak masalah. Hati-hati. Apakah kamu terluka? Tidak apa-apa. Kamu berdarah. Luka luar sedikit. Tidak masalah, kita pulang saja. Sakit tidak? Sakit tidak? Aduh, sakit banget. Aku tiup biar gak sakit lagi. Keringat. Waktu kamu nekat nolong aku. Kamu benar-benar khawatir aku kenapa-kenapa. Atau takut aku mati, terus gak ada yang ngurusi makan dan tempat tinggalmu. Tentu yang kedua, kan? Kamu tidak boleh mati. Kamu kan adalah pelindungku. Ternyata aku hanya dianggap sebagai bangunan dalam hatimu. Ya, bagaimana bisa berani-beraninya langsung pergi menyelamatkannya? Lin Suian jatuh cinta pada musuh adalah hal yang besar dilarang. Aku yang memimpin grup Song. Banyak orang menganggapku sebagai duri dalam mata mereka. Kamu berada di sisiku. Kapan saja bisa menghadapi bahaya. Kamu takut?
tidak takut. Aku akan melindungimu. Menjadi jimat pelindungmu. Bagaimana? Semua. Xiao An adalah tunanganku. Mulai hari ini juga asisten pribadi saya. Halo, asisten. Halo semuanya, saya baru datang. Saya masih belum tahu apa-apa. Mohon bimbingan dan arahan dari kalian semua ke depannya. Haha, selamat datang, asisten. Selamat datang, asisten khusus. Nona An, setelah ini, asisten khusus saya ini, takutnya akan dipecat. Asisten khusus Wang. Kamu adalah tangan kanan Tuan Song. Saya hanya datang untuk mengurus kalian. Wow. Nona An, kamu benar-benar jago dalam membuat kopi. Pakai bajumu dengan rapi. Hei, An, aku mau bilang nih. Adikku kan satpam di sini. Dia kenal semua sopir di sini. Dia bilang Sili kecil yang sering nemenin wakil presiden itu. Sudah lama tidak muncul di perusahaan. Kakak Wang memang tidak bisa diabaikan. Sudah waktunya memasukkannya ke bawah komando. Asisten Wang pergi untuk memeriksa paman saya. Supir Laulinya menangkapnya. Bagaimana CEO ini bekerja? Tiba-tiba mengadakan rapat dewan. Membuatku harus membatalkan golf sore ini. Meskipun tidak ada golf. Tapi aku sudah menyiapkan kejutan lain. Pasti tidak akan membuat paman kecewa. Wakil Presiden Li, tolong aku. Presiden, ini terjadi apa? Sopir Li sudah mengakui Wakil Presiden Song Jihai. Mengirimnya untuk membuat kecelakaan mobil. Berusaha membunuh saya secara diam-diam. Kamu bilang aku tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Pasti kamu yang memaksa aku mengaku. Apakah ini benar atau tidak? Kamu simpan saja dan beritahu polisi. Menyerahkannya ke kantor polisi adalah. Saya umumkan pemberhentian. Wakil Direktur. Berhenti. Kakek. Kenapa Anda kembali? Kakek sengaja kami undang dari Eropa, aku dan Sue Xiao. Untuk menghadapi orang jahat ini. Ling Ling, aku minta maaf padamu. Aku sungguh mencintaimu. Berikan aku kesempatan sekali lagi, ya? Tapi aku tidak mau menikah dengan pria miskin. Ling Ling. Kamu juga tidak tega melihat grup Song jatuh ke tangan pengasuh itu. Dan kakakmu yang lupa diri. Lalu apa yang bisa dilakukan? Aduh Ling Ling. Bukankah kakekmu paling menyayangimu? Kalau begitu, aku akan membantumu merebut kembali grup Song. Kalau aku tidak kembali lagi, grup Song akan dihancurkan oleh wanita yang licik ini. Kakek, dia adalah tunanganku. HMPH. Kamu adalah cucu laki-laki tunggal dari keluarga Song. Kamu pikir siapa yang ingin kamu nikahi? Bisa kamu nikahi? Masih diam saja. Apalagi, cuskan dia keluar dari sini. Coba berani coba. Kamu berbalik arah. Ada yang tangkap dia. Anak durhaka ini. Kalau kamu masih melindungi si jelmaan rubah ini, hari ini aku akan buat kamu kehilangan hak waris. Kalau aku mau pergi, aku bisa. Beri aku 100 juta. Ah, lihat ini. Yang kamu suka memang tipe yang tak tahu malu begini. Ambil uangnya dan pergi. Bukankah ini cuma pengganti cinta? Ah. Song Yuze. Kenapa hatimu sakit? Siapa bilang balas dendam harus bergantung pada pria? Sebenarnya yang dibutuhkan adalah uang dan kekuasaan. Halo bos. Sue Xiao mengurus logistik. Mulai sekarang jangan panggil aku bos, panggil aku Nona Lin saja. Baik, Nona Lin. Perdagangan bisnis benar-benar mengandalkan kecerdasan dan kebijaksanaan. Hanya 200.000. Aku juga bisa membangun kerajaan bisnis sendiri.
Wanita yang ingin membangun kerajaan kekuasaan. Hanya bisa bergantung satu kata, keras. Bapak Sang, saya tidak terlambat, kan? Ah, tidak, tidak. Saya justru datang lebih awal. Bapak Sang, silakan minum lebih banyak. Minum. Gadis, kemampuan minummu sama indahnya dengan dirimu. Aku tidak bisa lagi. Dengan kemampuan minummu yang sebatas ini, mau bikin aku pingsan? Mimpi aja deh. Pak Sang, kontraknya sudah aku ambil. Kerjasama yang menyenangkan. Ah. Ah. Barusan itu dari Kangkang jasa rumah tangga. Pak Sang, Anda sedang bernegosiasi kerjasama dengan dia. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Kalau kamu butuh mitra kerjasama, pintu grup Song selalu terbuka untukmu kapan saja. Aku seperti tumpukan sampah. Saat diusir dari grup Song. Saat aku melompat dari atap grup Song. Pintu grup Song belum pernah terbuka untukku. Xiao An. Xiao An, selama kamu mau, perjanjian kita tetap berlaku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kamu lupa. Aku sudah menandatangani kontrak. Kita tidak bisa bertemu lagi. Kita tidak usah bertemu lagi. Aku cuma mau tanya satu hal. Selama berteman begitu banyak hari, apakah kamu pernah mencintaiku? Bahkan sekali saja. Belum pernah. Song Yucheng. Kita bukan orang dari dunia yang sama. Li Xian. Dia adalah keluarga dari musuhmu. Kamu tidak boleh mencintainya. Tapi aku benar-benar sangat sedih. Sejak sekolah itu naik pangkat, mereka terus menunggak gaji kami. Kalau begitu, kita juga. Jangan lakukan lagi. Presiden ini. Presiden ini kena apa ya? Sampai kerja mati-matian. Aduh. Hosin gak gila kan? Bahkan sampah di kantor presiden gak dibuang. Hehehe. Lagi ngapain? Main HP pas jam kerja. Gaji selama ini juga udah lama gak dibayar. Kamu bilang apa? Aduh. Asisten Wang. Kok kamu bisa di sini? Nona Sue Xiao menempatkanmu di departemen logistik. Baru masuk sudah menunggak gaji petugas kebersihan. Oh, itu tidak benar. Tidak ada itu. Asisten Wang, saya yang akan menyelesaikannya. Gimana? Mau malu-maluin kamu ya? Saya bilang padamu, kalau bukan karena saya yang mengatur pekerjaan kalian. Kalian dari dulu sudah tidur di jalan. Sialan. Masih minta gaji sama saya. Bisa kerja ya kerja, nggak bisa ya pergi saja. Kamu sudah 3 bulan nggak dibayar gaji. Jangan ngomong-ngomong kosong sama saya. Percaya nggak? Aku pecat kalian semua. Kalau aku dipecat, ibuku juga nggak mau kerja. Orang macam apa ini? Hai haha. Asisten Wang tertidur. Hai. Minum secangkir teh dulu sebelum pergi, Asisten Wang. Tidak baik, Presiden. Sekolah menunggak gaji petugas kebersihan. Sehingga seluruh petugas kebersihan perusahaan kita mengundurkan diri massal. Sekolah ini. Kalau begitu, ganti perusahaan kebersihan dulu. Tidak bisa diganti. Semua petugas kebersihan di seluruh kota menandatangani kontrak dengan perusahaan yang sama. Ini adalah Suiwan Cleaning. Ajak kepala mereka untuk bertemu saya. Benar. Gaji petugas kebersihan semuanya diselewengkan. Sangat tidak berpotensi. Masih ingin jadi menantu saya.
HMPH. Papa. Aku sudah bilang dari dulu. Dua bersaudara dari keluarga utama, satu lebih tidak berguna dari yang lain. Tak punya wawasan. Ayo. Kenapa lagi datang pengasuh ini? Hei, tuan tua. Kali ini saya diundang oleh grup Song. Kamu gila? Kami menunggu CEO Suyan Cleaning. Kamu, seorang pembantu bau, siapa yang mau mengundangmu? Ah. Usir dia, cepat. Hei, Tuan Song. Saya adalah Presiden Suyan Cleaning Service. Saya sudah sampai. Kamu di mana? Ada apa? Yu Cheng, kamu masih bengong. Kenapa? Apa? Usir wanita ini keluar. Yu Cheng pasti tidak tega. Kamu bahkan berani pura-pura jadi Presiden Suyan Cleaning Service. Kamu tahu seberapa hebat Presiden Suyan Cleaning? Dia bisa menandatangani semua kontrak pekerja pembersih sendiri. Aku sudah memeriksanya. Dia memang Presiden Suyan Cleaning. Orang yang kita cari. Tidak mungkin. Wanita ini sebelumnya hanya seorang pengasuh. Apa dia punya kemampuan jadi presiden? Pengasuh dan CEO hanyalah jenis pekerjaan. Pekerjaan tidak membedakan tinggi rendah atau mulia tidaknya. Kurang dari pekerja kebersihan. Pekerjaan kalian tetap berantakan. Kali ini justru kalian yang memohon aku untuk menandatangani kontrak dan negosiasi. Kuharap ini berasal dari keluarga Song. Yang memberikan uang pisah tinggi sebagai awalnya. Ini masih milik keluarga Song, loh. Uang cerai? Aku nggak sentuh 1 sen pun. Kembalikan sesuai jumlahnya. Aku, Lin Suyan, tidak berhutang apapun pada siapapun, kamu. Kamu cuma pengurus kebersihan yang bau, kan? Apa sih yang kamu banggakan? Aku tanya sama kamu, Lin Shuai, aduh. Kalau kamu berani lagi menunjukkan jari padanya, aku anggap tanganmu ini tidak ingin dipakai lagi. Susio, kamu menunggak gaji total 2 juta yuan. Saya mewakili semua petugas kebersihan memberitahu kamu, batas waktumu 3 hari untuk mengembalikan. Kalau tidak, kita jumpa di pengadilan. HMPH. Surat dari pengacara. Jika ada masalah apapun, silakan datang ke kantor Presiden Weiyan Bao untuk bertemu saya. Aku ingin menjadi lebih kuat dan lebih kejam. Aku ingin Sue Xiao dan Song Yuling membayar harga atas kejahatan yang mereka lakukan. Xiao An. Aku sudah lama curiga itu kamu. Di sini terkumpul data aliansi perusahaan di kota. Jika perusahaan kebersihanmu ingin berkembang besar dan kuat, ini yang kamu butuhkan. Kamu tahu aku sedang melawan grup Song. Kenapa membantuku? Aku tidak peduli apa yang ingin kamu lakukan. Aku akan membantumu. Song Yu Cheng. Aku hanya seorang pengganti saja. Kenapa kamu begitu baik padaku? Kalau aku bilang aku sudah lama tidak menganggapmu sebagai pengganti. Kamu percaya? Wanita jalang ini, kalau tidak bisa dapat aku, dia ingin menghancurkanku. Aku, bahkan bersekongkol dengan sekelompok besar petugas kebersihan untuk menggangguku. Omong kosong. Kamu menggelapkan gaji mereka? Masa mereka nggak ribut? Aku cuma pinjam sedikit saja. Lagi pula itu kan buat beli kalung buat kamu. Bukankah semua itu demi mencintaimu? Iya, sebenarnya semuanya baik-baik saja. Semua gara-gara dia. Sekarang bahkan kakakku pun gak sayang sama aku. Kakekku pun menganggap kita berdua remeh. Kalau begitu, lebih baik kita singkirkan dia. Lepaskan aku. Lepaskan aku, Nona Lin. Nona Lin, cepat lari. Nona Lin, tutup mulutmu yang bau. Aku sudah datang, tujuanmu sudah tercapai. Segera lepaskan orangnya. Baik, kita tukar 1 dengan 1. Lepaskan dia dulu. Setelah keluar, jaga mulutmu. Kalau tidak, aku buat keluargamu tidak tenang. Nona Li, lari.
Lari hahaha. Di sini memainkan adegan yang menyentuh hati. Haha, kamu bilang aku membuatmu jadi semen. Dituang jadi pondasi. Rasanya diinjak ribuan orang. Kamu pasti akan sangat senang, kan? Melakukan hal sekejam ini. Apakah kakakmu tahu? Jangan sering-sering bawa-bawa kakakku. Kamu terlalu tinggi menilai dirimu sendiri. Bahkan kalau dia tahu, lalu bagaimana? Kamu pikir dia akan melawan aku, adik kandungnya, hanya untuk kamu yang orang luar? Hei, Kak Wang. Nona Li, cepat lari. Mereka mau menyakitimu. Ah hei Kakak Wang. Kalian mau berbuat apa sama Kakak Wang? Kalau ingin menyelamatkan seseorang, datanglah ke tempat yang aku tentukan. Sekolah ini. Sebenarnya mau ngapain? Sudahlah. Meski aku mengalami apapun, dia juga tidak akan datang menyelamatkanku. Jika ada apa-apa terjadi padaku, Sue Xiao pasti adalah pelakunya. Bos, sudah bekerja seharian. Yakin tidak istirahat sebentar? Kamu ngerti apa? Kalau perusahaan ini hilang, aku harus bubar. Yakin bukan karena takut jatuh hati sama Miss An? Apa yang kamu katakan? Tidak. Kalau begitu. Ling, nanti saat memindahkan semen kamu lebih baik pulang dulu saja. Aku takut debunya terlalu banyak, kamu nanti akan batuk. Aku nanti akan merasa sedih. Iya, wanita ini kulitnya tebal dan kuat. Tanganku sampai sakit karena memukulnya. Sudahlah, aku pergi dulu ke salon. Kamu tetap di sini dan buatlah bersih. Tenang saja, aku pasti akan membersihkannya dengan sangat bersih. Ah, sebelum mati, lebih baik biarkan aku merasakan rasamu dulu. Song Yucheng merasa dirinya sangat hebat. Pasti akan membuatmu sangat terbuai. Dasar binatang, kamu bukan manusia. Tunggu dulu. Aku sudah di sini. Aku kan gak akan lari haha. Xiao Ai, tunggu aku. Halo, sudah temukan lokasi Siong belum? Bos, mereka di pabrik tua. Aku peringatkan ya. Jangan main tipu-tipu sama aku. Kalau enggak, aku buat kamu gak bisa pulang. Tuhan. Tuhan. Lari terus lari. Aku lihat kamu bisa lari sampai mana. Dasar sampah. Jangan harap menyentuhku. Ayo bernyanyi bersama. Dia adalah milik kalian. Terima kasih, bos. Hahaha jangan mendekat. Aku beritahu kalian. Aku tahu hari ini aku tidak bisa keluar. Kalau kalian berani mendekat, aku akan menyeret kalian bersama. Kalian berdua laki-laki besar. Masih takut sama seorang wanita seperti aku. Ah. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Apakah hidupku akan berakhir dengan cara yang sama sekali memalukan? Aku tidak rela. Su Yucheng. Sue Xiao. Berani-beraninya kamu menyentuh wanitaku. Apakah kamu sudah tidak ingin hidup lagi? Tidak. Bro, salah paham. Lebih baik kamu beri penjelasan. Hari ini, Song Yuchen mungkin tidak akan membiarkan saya pergi. Lebih baik kita selesaikan semuanya sekaligus. Bunuh dia, lalu kendalikan si bodoh Song Yulin. Mulai sekarang, aku adalah pemimpin grup Song. Haha. Penjelasan. Hahaha Song Yicheng. Aku sudah tidak suka padamu sejak dulu. Kalau kalian bebaskan dia, kalian juga tak akan selamat. Lebih baik ikut aku. Bunuh dia. Nanti aku kasih kalian masing-masing 1 juta.
Hahaha. Ah, kalian benar-benar pikir kita mewarisi grup Song? Hanya karena otak bisnis? Haha, kakak, aku salah. Kamu nggak bisa bunuh aku. Kalau kamu bunuh aku, adik perempuanmu, Song Yulian, juga tidak baik-baik saja. Ahaha, kakiku ahah. Hari ini hanya satu kaki yang terluka. Aku berharap tidak ada lagi kesempatan seperti ini. Ah, iya, iya, aku. Tidak apa-apa lagi. Aku akan menemanimu. Tidak akan ada lagi yang menyakitimu. Karena aku di sini. Tenang. Sekolah. Hahaha. Maafkan aku, Hua-Hua. Kakak tidak bisa membalas dendamu. Sue Siang, kamu bajingan. Bajingan. Ah, ah. Sudah. Tidak apa-apa lagi. Apakah kamu sudah mengingat kembali? Saat kamu ngomong dalam tidur tadi. Terus-terusan memanggil nama Huan-Huan. Dan menyebut tentang sekolah. Sudah saatnya dia tahu apa yang telah dilakukan sekolah. Aku baru saja mengalami mimpi buruk. Dalam mimpi itu aku punya adik perempuan bernama Huan-Huan. Dia dipaksa Sue Xiao untuk lompat dari gedung. Itu cuma mimpi buruk saja. Jangan takut ya. Luka yang Sue Xiao berikan padamu akan kubalas 10 kali lipat darinya. Orang yang memaksa Huan-Huan untuk lompat dari gedung bukan hanya Sue Xiao, tapi juga adik perempuanmu, Song Yuling. Kamu sangat ketakutan hari ini. Makanya bermimpi buruk seperti ini. Ling-Ling dia terbiasa sombong dan sewenang-wenang. Tapi nyawa manusia itu hal yang serius. Dia tidak berani sampai segitunya. Kamu terlalu meremahkannya. Dia juga terlibat dalam penculikan hari ini. Saya akan menyelidikinya. Jika memang benar terjadi, saya tidak akan membiarkannya lolos. Lupakan saja. Bagaimana mungkin aku bisa mengalahkan adiknya, Lin Sui? Kau harus tahu. Membalas dendam untuk Huan-Huan hanya bisa kamu sendiri yang melakukannya. Pakaian ini cukup cocok untukmu. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Apakah kamu yang menghasut kakakku? Kalau urusan aku jadi petugas kebersihan sampai tersebar, bagaimana aku bisa bertemu orang nanti? Kamu malah mau menjebakku jadi pijakan semen. Aku suruh kamu bersih-bersih saja sudah seperti mau mati saja kamu. Aku menyuruhmu mulai lagi dari pekerjaan kebersihan di grup Song. Itu untuk mengasah kesabaranmu. Kalau kamu masih bersikap sewenang-wenang seperti itu, aku akan membuatmu benar-benar keluar dari grup Song. Aku ini adik kandungmu, Kak. Kamu membiarkan dia begitu saja menganiaya aku? Jangan teriak. Membersihkan lantai dengan bersih lebih penting daripada apapun. HMPH. Kamu benar-benar sangat mirip dengan seseorang yang aku kenal. Sama rendahnya dengan dia. Ternyata kamu juga pernah merasa takut. Kamu berani mempermainkanku. HMPH. Memukul sampah seperti kamu hanya akan mengotori tanganku. Jangan banyak bicara. Kalau hari ini pekerjaan tidak selesai, toiletnya harus dibersihkan 2 kali lipat. Aku mau bilang ke kakek kalau aku berhenti. Pikirkan baik-baik. Apakah Tuan Song akan khawatir soal hal kecil seperti ini?
Apakah dia akan bertengkar dengan kakakmu karena ini? Kakakmu sudah membekukan semua rekening atas namamu. Kalau kamu tidak mau kerja ini, kamu hanya bisa kelaparan. Ham. Ha. Tunggu aku. Berani-beraninya kau menyuruh aku membersihkan toilet. Ah, 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 ah. Kotor sekali, sangat kotor. Sungguh tak kusangka anak bangsawan juga mengalami hari seperti ini. Kapan toiletnya bisa dipakai? Ah, cepatlah. Tidak dengar. Di pintu ada yang mau pakai. Aku tidak mau lagi. Ha. Berhenti? Serahkan kopinya padaku. Ini untuk nyonya. Dia lagi. Aku sedang menyapu kamar mandi. Sedangkan kakakku membelikannya kopi. Si rubah licik ini. Apa sih obat penenang apa yang dia berikan kepada kakakku? Kesempatan untuk balas dendam datang. Bagaimana kalau aku antar kopi itu ke istri kakakku? Aku cuma ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk minta maaf kepada istri kakakku. Bukankah kita semua satu keluarga? Selain itu, kakakku juga berharap aku bisa bergaul baik dengan kakak iparku. Bukankah begitu? Serahkan saja padaku. Hari ini aku akan memberi pelajaran padamu, agar kau tahu, bagaimana keluarga kaya kami memberi pelajaran pada sampah seperti kalian. Hei, lihat kakak ipar ini. Ini kopi permintaan maaf yang sengaja ku beli untukmu. Cicipi apa yang kau beli untukku. Kakak ipar dulu selalu aku yang salah. Sekarang aku sudah belajar pelajaran. Kalau kau minum kopi ini, maafkan aku ya. Kopi ini pasti bermasalah. Ling. Kenapa kamu sama seperti kakakmu? Hingga tidak menghormati orang lebih tua. Tahu bahwa aku beli kopi di sini, tapi cuma beli 1 gelas. Om benar juga. Sebagai yang lebih muda, memang harus hormati yang lebih tua. Hahaha. Kamu memang pengertian. Tunggu. Apa baunya? Liling baru saja bilang. Ini kopi permintaan maaf yang sengaja dibeli. Tidak, ini kopi luar racikan saya. Harganya mahal. Nikmati dengan seksama. Rasanya unik. Haha. Perutku. Aku ada urusan lain. Aku pergi duluan. Wakil Presiden Song. Dia kembali lolos dari bahaya. Kali ini pasti dia akan mendapat pelajaran. Kamu pergi saja dulu. Hari ini biarkan dia sendiri membersihkan toilet. Kenapa baunya begitu menyengat? Aku nggak mau. Kesalahan yang dibuat sendiri harus bertanggung jawab sendiri. Meracun paman sendiri. Kalau kakek tahu. Bukankah kamu akan diusir keluar rumah? Ah. Ya Tuhan, bukankah itu Song Yuling? Yuling, kamu sedang apa? Apakah sedang mencoba hidup? Hahaha. Ini kamar mandi pria. Hahaha. Sekolah memaksa aku menyapu kamar mandi. Kakak saya pun mengikuti saja apa yang dia katakan. Apa yang harus aku lakukan? Kalau tidak, kau mundur dulu sedikit. Kamu duduk di kursi pendamping itu. Kamu meremehkanku. Aku tidak kok. Kalau orang luar menggangguku tidak apa-apa. Tapi kamu berani juga meremehkanku. Kamu bajingan. Aduh. Berhenti pukul aku, tolong. Berhenti memukuli. Nak, kau ini seperti janda sialan. Anakku kakinya sudah patah. Kau masih tega memukulinya. Aku belum selesai denganmu. Berhenti memukuli. Berhenti memukuli. Berhenti dan cepat panggil dokter. Kaki pasien memang sudah tidak sehat. Sekarang patah tulangnya yang bergeser bisa meninggalkan bekas. Maksudnya?
Apakah dokternya jadi cacat? Ah tidak, tidak sampai begitu. Mungkin hanya agak pincang saat berjalan. Aduh, bagaimana bisa disebut pincang? Dokter, Anda harus menyembuhkannya. Iya, iya. Dokter, aku punya banyak uang. Kamu harus tolong saya menyembuhkannya. Ini bukan soal uang. Bahkan orang terkaya di dunia pun tidak bisa menyembuhkan efek samping ini. Saya adalah Nona Song yang agung. Tapi saya tidak bisa menikah dengan orang pincang. Kamu mau kemana? Hei hei. Kamu mau kemana? Kamu sudah menghancurkan hidup anakku selamanya. Masih mau kabur? Tidak mungkin. Kamu harus bertanggung jawab padanya. Tanggung jawab apa yang aku harus ambil? Jelas itu karena dia sial, kamu yang omong seenaknya. Ini karena kamu yang merusaknya. Dengar baik-baik, kamu benar. Dia akan bertanggung jawab seumur hidup. Baik, lepaskan aku dulu. Lepaskan aku? Baik. Aku akan setuju. Memberi kalian sejumlah uang. Jumlah uang yang besar, boleh nggak? Kalau bayar uang, kau telah menghancurkan seluruh hidup anakku. Hanya ingin bayar sedikit uang lalu mengusir kami. Aku bilang padamu, kami tidak butuh uang. Kalau begitu, apa yang kalian mau? Aku mau kau segera menikahi anakku dan mendaftarkan pernikahan. Tidak mungkin, aku kan putri dari grup Song. Aku mau mendaftarkan pernikahan dengannya. Aku nanti bagaimana bisa bertahan di kalangan atas? Aduh. Anakku seumur hidupnya sudah kau hancurkan. Kau berani meninggalkannya. Aku akan melawanmu mati-matian. Kalau hari ini kau tidak menikah denganku, aku akan membuatmu mati di sini. Kalau berani, bunuh aku saja. Aku punya foto mesummu. Kalau kamu tidak menikah hari ini, aku akan menyebarkannya. Biar seluruh kalangan atas tahu betapa nakalnya kamu, putri keluarga Song. Su Xiao, kamu brengsek. Aku akan memukulmu sampai mati. Berani kamu pukul anakku, hahaha. Bos, saya sudah periksa dengan jelas. Xie Yao memang sebelumnya punya seorang pacar, tapi dia bunuh diri dengan melompat dari gedung. Ternyata kejadian seperti itu benar-benar terjadi. Mimpi buruk jadi kenyataan. Apa ini cuma kebetulan? Menurut penyelidikan saya, Sue Yao dan gadis itu hampir menikah. Adik perempuan bangsawan yang merebut Sue Yao. Sue Yao juga menipu gadis itu 200.000. Aduh. Gadis itu sudah hamil 3 bulan. Karena putus asa dia memilih jalan bunuh diri. Ling Ling ternyata jatuh cinta pada orang sampah seperti itu. Orang tua meninggal lebih awal. Ini salahku sebagai kakak yang tidak mendidik dengan baik. Bos Ling Ling, Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Karena tuan tua yang memanjakan nyonya muda. Gadis ini kok sangat mirip kakak kecilan. Tidak, usianya tidak cocok. Cek apakah dia masih memiliki kerabat yang hidup. Kalau ada, usahakan berikan kompensasi sebaik mungkin. Saya sudah memeriksanya. Orang tuanya sudah meninggal. Tapi dia punya seorang kakak perempuan. Fotonya ada di dalam sana. Masakan baru saya. Apakah kamu mau mencobanya? Makanlah. Kelompok Song yang megah. Bos besar belum pernah makan makanan laut apapun. Tapi malah suka makan masakan rumahan. Siapa bilang? Yang aku suka makan memang masakan rumahan yang kamu buat. Ahem. Belakangan ini perusahaan sangat sibuk. Kamu masih sempat memikirkan memasak untukku? Itu niat baikmu. Lebih penting dari segala makanan enak di dunia. Yu Cheng, jika kamu tahu kebenarannya, kamu masih akan melihatku dengan lembut seperti ini? Song Yu Cheng, jangan-jangan kamu mulai menyukai aku? Tidak suka. Ini suka. Aku mencintaimu. Mendengus, Song Yu Cheng. Jadi aku menemukan kelemahanmu, ya? HMPH, hei, ayah, pelan-pelan dik, ya, pelankan langkahmu, Yu Cheng. Dengan dalih kerja sama bisnis, setiap hari si rubah itu masuk rumah kita. Kelompok Song Group kacau balau banget. Kamu lihat, karyawannya nggak semangat kerja lagi. Bocah nakal, aku belum tidur nih. Dia malah berbakti tapi membangkang. Lihat aku mau berurusan sama dia. Jangan marah ya, kalau marah bisa sakit badan. Biar aku maju,
Badan aku baik banget. Hei, hati-hati, hei. Hei. Hei, hu. Huehehehehehehe. Dari aku dan kamu hahaha dan aku berpikir sendiri hahaha. Kakek tiba-tiba menyuruhku mengajakmu pulang makan. Entah apa maksudnya. Tapi kamu tenang saja. Aku pasti akan melindungimu. Tidak apa-apa, selama kamu ada, aku tidak takut. Kakek memanggil kita untuk makan. Juga tidak tahu mau bilang apa. Mau bilang apa lagi? Pasti ingin memberikan pelajaran pada wanita licik itu. Keponakan, tidak bisa mendapatkan kecantikan dan kerajaan sekaligus. Kalau kamu memang mau bersamanya. Grup Su dipercayakan untuk aku urus. Memang layak jadi kakak Wang. Minum sup. Kamu suapi aku minum. Hahaha, Petugas kebersihan yang baru. Kenapa aku belum pernah lihat? Petugas kebersihan apa? Panggil ibu tapi tidak sopan. Ayah, aku mana punya ibu? Ayah, apa ayah sudah pikun? Kakek suka. Bagaimana harus? Sebagai generasi muda kita harus. Bagaimana memanggilmu? Omong kosong. Dia cuma petugas kebersihan. Kenapa aku harus memanggil dia ibu? Kau anak tiri saja bisa bersikap sombong. Kenapa petugas kebersihan tidak bisa jadi ibumu? Ai. Jangan marah. Menyakitkan tubuh, aku hanya pekerja kebersihan, juga tidak pantas untukmu. Kalau aku bilang pantas, ya pantas. Aku tidak punya apa-apa kecuali uang. Kalau kau tidak keberatan aku yang sudah tua, aku sudah cukup bersyukur. Tapi wakil presiden, aku tetap pergi ya, Anak durhaka, berlututlah padaku. Di sini, bukan tempatmu bicara. Ayah, biarkan aku berlutut untuk Bao Jie. Kalau kamu tidak mau diusir keluar dari rumah, langsung saja, pergi dari sini. HMPH, Yu Cheng, dulu kakek selalu memaksa kamu, agar menikahi gadis bangsawan yang sepadan. Sebenarnya, menikah itu hanya untuk mendapatkan uang. Kamu suka Xiao An. Segera bawa dia ke dalam keluarga, ya. Itu kakek, hahaha. Kakak Wang, kamu bilang kamu bisa mengatasi kakek? Sungguh mudah diselesaikan. Ini juga hasil tak terduga. Kalau kamu tidak ingin menikah dengannya, serahkan saja urusan ini padaku. Mengapa kamu berkata seperti itu? Aku benar-benar tulus dan serius terhadap Tuan. Xiao An. Apakah kamu juga merasa aku tidak pantas untuk Tuan? Siapa saja di usia berapapun. Dalam posisi apapun. Layak untuk dicintai. Kakak benar-benar senang untukmu. Xiao An. Terima kasih, jangan khawatir. Aku akan selalu menjadi pelindung terkuatmu. Apa ini sakitnya? Aduh, tulang tua saya ini. Setiap hari hujan mendung pasti terasa nyeri. Hei, kamu cubit-cubit seperti ini. Aduh, enak sekali, hahaha. Kamu masih muda. Kamu memang kurang olahraga. Kalau di rumah saja, kalau ada game kan enak. Aku juga bisa temani kamu latihan. Wah, meskipun tempat ini besar, orangnya banyak juga. Mana ada ruang buat tambah game lagi haha. Kalau orangnya banyak, ya suruh yang gak ngapa-ngapain pindah aja. Iya. Kamu ngomong masuk akal banget hahaha. Apa maksudnya ubah kamarku jadi game? Ayah, bagaimana bisa demi game? Ayah mengusir anak kandungmu sendiri. Keluar dari rumah? Jangan omong kosong, aku sudah beri kamu banyak rumah. Pilih saja tinggal di salah satunya. Bukankah begitu? Ayah, kamu ini cuma anak tiri. Seharusnya kamu tidak tinggal di rumah tua ini.
Song Jihan, kamu terus membuat masalah dengan Xiao An. Aku akan membuatmu tidak betah di rumah ini. Ayah, aduh, kamu. Pergi sana. Ayah, dia memang sengaja. Pergi. Ayo, jangan marah. Apa kabar? Tak disangka aku dan dia bertarung selama ini. Akhirnya malah dikalahkan oleh seorang nenek Wang. Kamu benar-benar hebat. Song Yucheng, kamu tidak bisa mengalahkanku. Hanya dengan mengandalkan dua perempuan untuk mengelabuhi aku. Jangan terlalu cepat berbahagia. HMPH. Hah? Karena diusir oleh dua wanita dari keluarga Song. Saya pasti tidak akan menelan malu ini begitu saja. Aku juga sama. Song Yuling kira kalau aku bersembunyi di rumah, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Musuh dari musuh. Hanya teman. Asal paman mengizinkan aku menikahi Song Yilin. Setelah aku masuk ke keluarga Song, aku pasti akan membuat kedua wanita pembersih yang menyakitimu itu tidak punya jalan hidup lagi. Hahaha. Kerjasama yang menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan. Lihat ini apa? Ayah, jangan marah. Lihat kamu membuat kakek marah. Nona besar keluarga Song terlibat skandal seksual seperti ini. Kalau sampai tersebar, muka keluarga Song akan hancur. Saham Song juga pasti akan jatuh parah. Aib keluarga tak boleh dibawa keluar. Segera atur pernikahan. Tidak, kakek, aku tidak bisa menikah dengannya. Dia seorang pincang. Kakak tolong minta tolong padaku. Baik? Apa kamu mau melihat kebahagiaanku hancur? Kak, cukup, jangan berbuat onar. Aku bisa coba negosiasi dengannya. Beli film negatifnya. Bantu aku mengatasi dia. Kalau kamu menyelesaikan urusannya, aku akan buat kakak laki-lakimu menikahimu. Oke? Bukankah kamu suka merebut pria dari orang lain? Sekarang kenapa tidak merebut? Aku malah merasa kalian cocok bersama. Jangan pikirkan terlalu banyak. Segera gelar pernikahan. Pernikahan Lin Junan dan yang lainnya. Terserah padamu. Bagaimana bisa aku, Song Yunling, sampai ke titik ini? Kamu dan Sue Xiao telah membunuh adikku. Pernikahan terkutuk ini memang pantas untukmu. Ayo, pengantin perempuan, mari tersenyum. Ling, kalian berdua mau pergi berbulan madu kemana? Tidak lihatkah pengantin pria kakinya sudah patah? Bahkan bulan madu dan kamar pengantin pun sulit. Jangan begitu. Ling menemukan pria seperti ini. Tidak keluar rumah. Pasti setia pada keluarga. Kalau mau pergi, pergi saja. Hei, jangan sentuh aku. Nyalakan. Kau lepaskan aku. Zhao Sueling, aku bilang padamu, hidup adalah milikku, mati adalah hantuku. Aku membuang. Aku akan memelintir lehermu. Selamat menempuh hidup baru. Selamat. Apa yang terjadi? Kali ini pernikahannya terlalu buru-buru. Tidak sempat menyiapkan acara bahagia. Dia sedang ngambek, ya. Kalau begitu, kalian bantu cari-cari. Untuk dekorasi, ya. Baiklah. Hari ini adalah ulang tahun pernikahanku. Juga hari kematianmu. Jangan menyerang lagi. Sudah bangun. Pertunjukan hari ini sengaja dibuat untuk kalian. Kalian dua tukang bersih yang bau ini berani menjebakku.
sampai aku diusir dari rumah. Hari ini biar kalian tahu betapa hebatnya aku. Hahaha. Ayo, usir mereka keluar. Bersihkan dengan rapi. Baik. Paman, mau bawa mereka kemana? Suyu Cheng, kenapa kamu di sini? Kamu cari siapa? Salah paham. Aku sudah tahu ini jebakanmu sejak lama. Aku cuma memanfaatkan situasi. Kalian benar-benar pikir aku akan menikahkan adikku dengan Sui Xiao? Orang sampah itu. Aku cuma menunggu kalian terperangkap. Anakku Ling Ling. Ma, kenapa kamu datang? Kakak, tolong aku. Diam, nak, jangan takut. Ibu datang untuk membantumu. Su Xiao, jangan terburu-buru. Ada yang mau dibicarakan baik-baik. Song Jihai, jangan lari. Song Yicheng. Keluarga Song kamu bukannya mau menghabisi aku habis-habisan? Sekarang aku lihat kalian mau bagaimana. Sui Xiao, aku beri peringatan terakhir padamu. Lepaskan Ling Ling. Song Yucheng, aku beritahu kamu. Hari ini kamu harus membiarkanku membawa ibuku pergi. Atau aku akan membuat saudara perempuanmu ikut binasa bersamaku. Sui Xiao, bisakah kamu melihat dari hubungan kita selama ini? Tolong lepaskan aku. Perasaan ini, kau wanita yang bodoh dan tolol. Kalau bukan karena uang busukmu. Bagaimana mungkin ada cinta? Selalu saja kau menipuku. Aku benar-benar bodoh. Kalau begitu, mari kita akhiri semuanya bersama. Ling Ling. Anakku, Aku akan bertarung dengan kalian. Hati-hati, Anakku. Semua salah ibu. Ibu tidak mendidikmu dengan baik. Jangan takut, ibu turun menemanimu. Huan-Huan sudah sampai di bawah tanah. Kamu harus menghukum binatang ini sendiri. Apa tidak apa-apa? Kenapa kamu menyelamatkanku? Aku ingin kamu hidup dan menerima hukuman dari hukum. Huan-Huan. Kakak akhirnya membalas dendam untukmu. Kamu sebenarnya siapa? Apa maksudmu? Ini adalah Nisan Lin Sui Huan. Dia sebelumnya ditinggalkan oleh sekolah, putus asa dan bunuh diri. Kamu yang memanggil Huan-Huan dalam mimpi burukmu pasti dia, kan? Kamu menyelidiki aku. Benar. Ini adalah Lin Suyan, kakak perempuan Lin Sui Huan. Dia sebelumnya bekerja sebagai petugas kebersihan di grup Song. Setelah mengundurkan diri, hilang tanpa jejak. Apakah kamu mengenalnya? Kamu pura-pura lupa demi mendekatiku. Untuk membalas dendam padanya. Benar. Saya tidak lupa. Siapa kamu? Apa nama asli kamu? Aku. Aku teman Lin Sui Xuan. Aku mendekatimu untuk membunuh Suecia. Sebagai balas dendam untuknya. Siapa namaku sebenarnya tidak penting. Sampai saat ini. Kau masih enggan memberitahuku nama aslimu? Song Yucheng. Sejak awal. Aku hanya pengganti saja. Sejak awal kebohongan ini sudah takdirkan gagal. Dendamku juga sudah terbalaskan. Segalanya harus berakhir. Haha. Tak ada yang bisa pergi begitu saja setelah menipu aku. Di antara kita.
Hanya aku yang mengatakan selesai. Segalanya baru selesai. Huh. Minum teh sebentar. Belakangan ini perusahaan sangat bagus. Jangan sampai kamu sakit karena terlalu keras bekerja. Perusahaan mempekerjakan begitu banyak orang. Jangan lengah. Bulan ini beritahu semua orang bonusnya 2 kali lipat ya. Terima kasih bos. Terima kasih banyak. Terima kasih. Tapi, Xiao An. Sue Xiao itu sudah meninggal. Kalau Song Yuling bagaimana? Juga sudah dipenjara. Song Jihai juga diusir dari grup Song. Kamu bisa dengan baik bersama Tuan Song sekarang. Tidak, bagi saya. Karir jauh lebih penting daripada cinta. Benar. Wanita harus punya karir sendiri. Oh iya, baru-baru ini perusahaan dapat pesanan besar. Tapi direktur utamanya bilang harus bertemu denganmu dulu baru mau tanda tangan kontrak. Kalau kamu mau coba lihat dulu. Halo, apakah Anda ingin mengetahui layanan kebersihan? Lama tidak bertemu. Song Yu Cheng. Tolong jangan terus-terusan ganggu saya, oke? Asal kamu tanda tangani kontrak ini. Saya akan jadi klien besar perusahaan kalian. Tidak perlu, kami tidak kekurangan klien seperti kamu. Kamu bisa memilih untuk pergi. Tapi mulai hari ini, mungkin tidak ada perusahaan yang berani mengambil risiko menyinggung grup Song. Bekerja sama lagi dengan perusahaanmu. Sebenarnya kamu mau apa? Menyakiti perusahaan kecil yang baru berdiri. Bukan hal yang sulit. Song Yu Cheng, menyiksaku itu sangat menyenangkan ya. Jangan lupa, kamu yang duluan menipuku. Song Yu Cheng. Tolong, lepaskan aku, ya? Bisa. Tapi kamu harus janji sama aku dulu satu hal. Wangi banget ya. Pak Tong, berapa lama lagi mau lihat saya? Aku sudah setuju jadi pengasuh. Aku akan bekerja dengan baik. Tidak perlu diawasi. Baik. Makan sebentar, lalu buat beberapa hidangan lagi. Apakah kamu benar-benar sangat lapar? Benar sekali. Sebentar lagi ada tamu yang sangat penting yang akan datang. Siapa dia? Calon pasangan kencan saya. Ini dia orang yang menjadi favoritmu. Kalau kali ini bisa baik-baik saja, semuanya tergantung padamu. Serahkan padaku. Aku baru saja kembali dari luar negeri. Sudah lama aku tidak makan masakan Tionghoa sana ini. Kalau begitu makan lebih banyak. Ayo. Padahal aku sudah menyerah dengan hubungan ini. Kenapa aku masih merasa sangat sedih ya? Masakan ini disukai Nona Hong. Makan dulu, nanti buat lagi beberapa porsi. Mana mungkin makan sebanyak ini? Aduh, mau makan atau tidak? Jadilah istriku. Mau makan sebanyak apa saja, makan saja. Tidak perlu sungkan. Song Yu Cheng, kamu sudah punya istri baru. Kenapa kamu tidak melepasku saja? Sebagai pelayan, kenapa kamu begitu ceroboh? Tidak mengerti aturan sedikit pun. Maafkan saya, Nyonya. Oh, saya lupa. Saat ini, Anda belum lagi Nyonya. Maaf ya. Sengaja salah sentuh walaupun aku belum jadi Nyonya keluarga Song. Entah bisa minta tolong kamu untuk membersihkan sedikit. Tidak dengar Nona Hong sudah bicara? Baik. Kopi bos Song tadi baunya harum sekali. Entah bolehkah beri aku satu gelas lagi? Tentu saja boleh. HMPH, pria baik seperti Bosong ternyata juga santai. Aku sudah menguasaimu, kan? Sok merasa.
Kau kira kau yang menguasainya, ya? Sedang membicarakan apa? Tunggu saja. Tidak bilang apa-apa. Baru sebentar tidak ketemu sudah sangat merindukanmu. Tolak dia, tolak dia. Aku juga sangat merindukanmu. Song Yucheng, kamu benar-benar pria brengsek. Aku tidak mau lagi. Efeknya sudah tercapai. Cepat pergi rayu istrimu yang manja. Aku tidak mau lagi. Kamu masih bilang hatimu tidak cemburu padaku. Lepaskan aku, lepaskan aku. Lelaki buruk rupa Miss Lin. Jangan marah, aku sudah punya suami. Baiklah. Kalian berdua bersekongkol menipuku, ya? Aku selalu menyisakan tempat di sisiku untukmu. Kalau kamu mau atau tidak, aku tidak mau. Aku tidak mencintaimu lagi. Jika kamu tidak mencintaiku, mengapa saat melihat aku dekat dengan orang lain, kamu merasa sedih begitu? Kalian berbohong padaku hanya agar aku cemburu. Aku hanya ingin kamu lihat dengan jelas isi hatimu. Aku bukan seorang gadis kaya raya. Aku tidak pantas dengan Tuan Song. Kamu tahu itu. Aku tidak pernah peduli dengan identitasmu. Kalau dia tahu identitasku, apakah dia masih akan berkata seperti itu? An. Tolong percayalah aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Yu Cheng. Aku punya sebuah rahasia. Aku tidak tahu apakah harus memberitahumu atau tidak. Tidak apa-apa. Kalau mau bilang, silakan bilang. Kalau tidak mau bicara, aku juga tidak akan memaksamu. Sebenarnya aku memang, Dok, mengapa tiba-tiba pingsan? Apakah pasien baru-baru ini mengalami kejutan yang berlebihan? Atau kelelahan yang berlebihan? Ya dokter, tolong berikan pengobatan terbaik, jangan khawatir. Dokter, KTP ini milik korban, umurnya tidak sesuai, wajahnya juga tidak cocok. Cepat ambil KTP aslinya untuk proses administrasi. Lin Suyan, bukankah dia kakak mantan pacar Sue Xiao? Kenapa KTP-nya bisa ada pada Xiao An? Istri bos, Anda baik-baik saja? Tolong uruskan sesuatu untuk saya. Cari semua data tentang asam fosfat untuk saya. Baik. Apa yang terjadi dengan saya? Jangan-jangan kanker saya kambuh lagi? Tidak apa-apa, hanya ketakutan yang tidak perlu. Dokter bilang tidak ada masalah serius. Saya punya satu pertanyaan untukmu. Kamu adalah Lin Suyan. Benar begitu? Kamu sama persis dengan Lin Suyan yang berusia 20 tahun. Di belakang telingamu juga ada tanda merah yang sama seperti dia. Jadi rahasia yang ingin kamu beritahu padaku adalah ini? Betul. Aku memang Lin Suyan. Karena hal ini terlalu aneh. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya padamu. Aku kembalikan kecantikan dan kekuatan padamu. Kali ini pergi menangkap apa yang kamu inginkan. Ingat, jadi hantu tidak ada gunanya. Hidup adalah satu-satunya harapan. Sekolah telah membunuh adikku. Memaksa aku ke jalan buntu. Melompat dari gedung karena putus asa. Seharusnya aku mati di depan pintu grup Song. Tapi Tuhan punya rencana. Tidak hanya memberiku kesempatan untuk hidup kembali, tapi juga membuatku kembali ke usia 20 tahun. Aku pura-pura kehilangan ingatan untuk mendekatimu. Semua itu demi membalas dendam pada sekolah. Namun pada saat yang sama, sepertinya aku jatuh cinta padamu. Ini adalah rahasiaku. Song Yucheng. Jika kamu merasa aku adalah monster, pergilah sekarang juga. Aku hanya bisa bersyukur pada Tuhan yang memberimu kesempatan untuk hidup kembali, sehingga aku bisa bertemu denganmu lagi. Bodoh. Wajahku berusia 20 tahun.
Tapi, hatiku sudah penuh luka. Tak peduli kamu berusia 20 atau 40 tahun. Atau 100 atau 200 tahun. Kamu tetap cintaku. Tidak. Saya hanya seorang petugas kebersihan. Tidak. Kamu adalah penyelamatku, aku berterima kasih padamu. Yang selalu aku rindukan. Kakak Xiao An. Kakak. Terima kasih telah menyelamatkanku. Aku akan membalas budi padamu. Siapa namamu? Kamu seumuran dengan adik perempuanku. Panggil saja aku Kakak Xiao An. Kamu adalah anak laki-laki itu dulu. Benar. Dulu aku terluka. Orang tuaku takut aku celaka lagi. Mereka mengirimku ke luar negeri. Beberapa tahun kemudian, orang tuaku meninggal dunia. Aku kembali ke tanah air untuk mewarisi usaha keluarga. Selama bertahun-tahun aku terus mencarimu. Tapi aku tak pernah bisa menemuimu. Sekarang kau percaya padaku. Setelah tahu bahwa kau adalah Lin Xuyan, aku tidak akan menolaknya, malah sebaliknya. Sebaliknya, aku akan menghargainya 2 kali lipat. Jadi aku sangat beruntung ya. Orang yang benar-benar beruntung adalah aku. Kak Huan-Huan sudah membalas dendam untukmu. Di kehidupan berikutnya, kita tetap menjadi saudara perempuan. Huan-Huan. Kamu dan kakakmu sama-sama cantik. Meskipun aku adalah kakak Song Yulin, tapi tolong jangan khawatir. Sepanjang hidup ini, aku pasti akan menghargai kakak perempuanmu dengan baik. Apakah kamu bersedia menikah denganku? Ah, Nenek. Nenek, kamu masih ingat aku? Aku yang tukang bersih-bersih itu. Kamu bahkan membuatku jadi cantik. Ah, jadi kamu tukang bersih-bersih itu ya? Ah, kamu ada botol kosong? Kamu ada kotak kertas? Ambil ini. Ini kartu namaku. Saya adalah Presiden Suan Cleaning. Mulai sekarang, botol kosong dan kotak kertas kosong akan saya berikan padamu dengan baik. Tunggu sebentar. Ini adalah kartu namaku. Grup Song. Mulai sekarang, kardus dan botol kosongku juga akan kuberikan padamu. Baiklah, kalian benar-benar orang yang baik. Sangat bahagia. Orang baik pasti mendapat balasan baik. Semoga semua yang saling mencintai berakhir bersama.